Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Lalu, seperti apa luas wilayah Indonesia? Yuk kita pelajari. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu satu, menjelaskan luas wilayah Indonesia. Dan yang kedua, menjelaskan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagai negara maritim, dan sebagai negara agraris. Kemarin anak-anak telah menggambar peta wilayah Indonesia dan menentukan batas-batas wilayah Indonesia serta pembagian waktu yang ada di Indonesia. Tentu kalian masih sangat akrab dengan gambar ini. Ini adalah wilayah Indonesia dari Sabang sampai Papua atau Merauke ya. Ada yang tahu berapa luas wilayah Indonesia? Luas wilayah Indonesia, laut dan darat. Ada yang tahu? Ya, wilayah Indonesia itu terdiri dari daratan dan lautan. Luas darat atau daratan mencapai 2 juta kilometer persegi atau 1.922.570 kilometer persegi. Sementara luas lautnya sama dengan 3.257.483 kilometer persegi. Wah, sangat luas ya. Alhamdulillah. Ini wilayah Indonesia kita begitu luas. Kira-kira lebih luas darat apa lebih luas laut? Ya, lebih luas laut ya. Terlihat dari gambar ini, daratan hanya sebagian kecil. Ya, yang berwarna hijau ini adalah daratan. Sementara yang berwarna biru ini adalah ya lautan. Apa saja sebutan bagi negara Indonesia? Masih ingat? Ya, satu, Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, Indonesia sebagai negara maritim. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai negara agraris. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang nomor satu, Indonesia sebagai negara kepulauan, kira-kira apa ya artinya? Ada berapa jumlah pulau di Indonesia? Ada yang masih ingat? Ya, 13.466 pulau besar dan kecil ya. Berapa? 13.466 pulau besar dan kecil dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang pulau besar hanya ada 5. Masih ingat pulau apa saja? Ya, ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, dan Pulau Papua. 5 pulau ini adalah pulau besar yang ada di Indonesia. Saat ini, Indonesia juga terdiri dari 34 provinsi. Dan kita berada di provinsi mana? Ya, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, lebih tepatnya di Kota Batam. Berbicara negara Indonesia sebagai negara kepulauan, apa ya artinya negara kepulauan? Ya, negara kepulauan artinya negara yang terdiri dari gugusan pulau. Ya, Indonesia terdiri dari kumpulan pulau-pulau, maka disebut dengan negara kepulauan. Sementara pulau, apa artinya? Apa perbedaan antara kepulauan dengan pulau? Ya, kalau pulau adalah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Nah, ini kita berada di darat ini. Di Pulau Sumatera, ya. Pulau Kalimantan ini juga termasuk darat. Maka daratan yang dikelilingi oleh lautan atau perairan ini
dinamakan dengan pulau. Kalau kepulauan, gugusan pulau atau negara yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah, karena berjajar pulau-pulau, banyak pulaunya disebut negara kepulauan. Baik. Selain pulau, kita juga mengenal namanya istilah selat. Ya. Apa itu selat? Batas antara satu pulau dengan pulau. Ya. Jadi batas antara satu pulau dengan pulau ini disebut dengan selat atau laut yang sempit ya. Ya, tentu ini adalah dibatasi oleh laut ya, lautan yang sempit. Laut yang sempit yang menghubungkan antara pulau dengan pulau ya. Itu ya, selat. Di sini ada selat apa namanya, masih ingat? Ya, Selat Sunda ya. Ketika sebuah pulau dihubungkan dengan pulau lainnya, ini dinamakan selat. Ya. Kemudian laut. Kalau tadi pulau itu adalah daratan yang dikelilingi oleh laut, maka laut itu apa? Ya, laut itu adalah perairan yang dikelilingi daratan, begitu ya. Ini adalah perairan. Laut itu adalah perairan yang luas, begitu ya. Laut, kira-kira fungsinya apa ya kira-kira? Menghubungkan antara benua ya, atau daratan. Kalau pulau tadi adalah daratan. Benua adalah daratan yang sangat luas, gitu ya. Ada benua Eropa, ada benua Afrika, ada benua Australia, begitu. Jadi benua itu adalah daratan yang sangat luas. Kalau lautan, perairan yang sangat luas. Kalau samudra, samudra adalah lautan yang sangat luas, begitu ya. Nah, laut menghubungkan antara pulau dengan pulau atau benua, ya betul ya, seperti ini Laut Tengah. Laut Tengah menghubungkan benua Eropa dengan benua Afrika. Kemudian yang kedua adalah Indonesia sebagai negara maritim. Ya, kira-kira apa nih artinya? Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Ya, karena Indonesia sebagian besar wilayahnya berupa lautan. Sudah lihat di slide pertama tadi bahwa daratan hanya sebagian kecil, yang paling banyak berupa perairan atau lautan. Maka Indonesia disebut sebagai negara maritim. Selain itu, penduduk Indonesia juga memanfaatkan laut sebagai mata pencarian. Nah, ini juga mengakibatkan Indonesia dinamakan negara maritim. Luas laut Indonesia berapa tadi? 3.257.483 km persegi. Wah, luas sekali ya. Kita akan bisa mengarungi ini dengan kapal pesiar seperti ini mungkin ya. Mudah-mudahan suatu saat ya. Amin. Indonesia sebagai negara maritim memiliki konsep Nusantara ya, atau disebut dengan Nusantara. Indonesia itu disebut Nusantara. Kenapa? Karena laut yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia ini merupakan satu kesatuan yang disebut dengan Nusantara. Jadi, laut bukan memisahkan, tetapi lautan ini adalah menghubungkan seluruh pulau-pulau atau wilayah yang ada di Indonesia. Inilah yang disebut dengan Nusantara. Jadi Indonesia disebut juga dengan Nusantara ya. Berbicara dengan Indonesia sebagai negara maritim, kita harus ingat bahwa maritim itu berkaitan dengan laut. Berarti laut adalah maritim, begitu ya kira-kira. Kalau negara kepulauan, negara yang terdiri dari gugusan pulau. Negara maritim, negara yang berkaitan dengan laut atau negara yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, begitu ya. Kemudian yang ketiga, Indonesia sebagai negara agraris. Apa kira-kira nih maksud dari Indonesia sebagai negara agraris? Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Ya, tepat sekali ya. Karena penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Hampir 45%
penduduk Indonesia itu sebagai petani. Artinya apa? Mencapai setengah dari penduduk Indonesia begitu ya. Kalau semuanya kan 100% ya, ini 45%, berarti mencapai 50% ini. Sedikit lagi mencapai 50%. Berarti sebagai petani. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Selain itu, karena lahan pertanian di Indonesia juga mencapai 31 juta hektar. Wah, luas ya. Nah, dari sinilah penduduk Indonesia atau para petani menghasilkan beras atau bahan pokok untuk penduduk Indonesia. Lahan pertanian ini dapat kita jumpai di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara ya. Kalau di Batam, pertanian hampir tidak ada. Kalau tanaman sayur atau perkebunan sayur mungkin ada sedikit ya di daerah Barelang ya. Tapi kalau pertanian tidak ada di Batam. Adanya di mana paling banyak kita temui lahan pertanian? Di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara. Ada yang pernah ke sana? Ya, semoga nanti bisa keliling Indonesia ya, keliling Nusantara. Melihat keindahan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau tadi Indonesia disebut sebagai negara agraris, mengapa penduduk Indonesia kebanyakan bekerja sebagai petani? Kenapa? Ya, karena di Indonesia ini tanahnya subur. Tanahnya subur, jadi tanaman mudah tumbuh gitu ya. Katanya tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Itu artinya apa? Karena saking suburnya tanah Indonesia. Tanahnya subur. Tanah kita tanah surga gitu katanya ya. Kemudian curah hujan cukup tinggi. Ya, karena Indonesia adalah wilayah perairan yang memiliki perairan yang sangat luas, maka curah hujannya juga cukup tinggi. Air laut yang menguap itu akan menjadi hujan begitu ya. Jadi karena wilayah perairan kita yang sangat luas menyebabkan curah hujannya juga cukup tinggi. Yang kemudian iklim tropis ya, Indonesia ini beriklim tropis. Apa itu? Sinar mataharinya sepanjang tahun, artinya musim panas ya. Dengan adanya musim panas ataupun panas matahari, maka tumbuhan dengan mudah dapat melakukan fotosintesis ya. Beda dengan di negara Eropa ya. Di sana musim dingin, musim salju gitu ya. Dingin sekali. Kalau di Indonesia termasuk panas ya karena iklim tropis. Tapi alhamdulillah gitu kan. Karena Indonesia ini sebagian besar penduduknya bertani. Dengan iklim tropis ini, maka petani dapat menanam padi dan kita dapat makan makanan pokok berupa nasi, yaitu dari padi. Kita harus berterima kasih kepada para petani yang telah menanam padi, sehingga kita dapat makan nasi yang enak, ya, pulen nasinya gitu ya. Itu semua berkat jasa para petani. Terima kasih Pak Tani, terima kasih Bu Tani. Ya, inilah gambaran wilayah Indonesia kita. Aku cinta Indonesia. Kamu? Ya, kamu juga cinta Indonesia ya. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan dalam pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.